Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, setelah kita menyelesaikan materi dimensi 3 pada pertemuan yang telah lalu, maka beberapa pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang statistika. Pada bab statistika ini kita akan mempelajari 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah penyajian data, yang kedua pemusatan data, yang ketiga letak data, dan yang keempat adalah penyebaran data. Kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, dan juga diagram. Nah, adik-adik, sebelum kita pelajari cara menyajikan data dalam beberapa bentuk, kita akan kenali dulu beberapa istilah yang terdapat dalam statistika. Oke, kita bedakan dulu istilah statistika dan statistik, bahwa statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data yang diperoleh dari suatu penelitian. Berikutnya adalah tentang pengumpulan data. Data dibagi menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang hasilnya berupa bilangan. Kemudian data kualitatif adalah data yang hasilnya bukan berupa bilangan. Untuk data kuantitatif terdiri dari dua macam data, yaitu yang pertama data cacahan atau diskrit, dan yang kedua adalah data ukuran atau kontinu. Untuk data cacahan atau diskrit itu merupakan bilangan bulat. Jadi misalnya banyak kelas 12 di SMA Muhammadiyah 2 ada 8 kelas, terdiri dari 4 jurusan IPA dan 4 jurusan IPS. Jadi bilangannya bulat. Banyak siswa, misalnya banyak petani dan seterusnya, maka dia merupakan bilangan bulat. Sedangkan untuk data ukuran atau kontinu, dia hasilnya bisa berupa bilangan selain bilangan bulat. Misalnya luas tanah 600,5 hektar atau 200,3 meter persegi dan seterusnya. Sedangkan untuk data kualitatif, contohnya adalah data mengenai kualitas suatu produk, misalnya baik, sedang, kurang. Istilah lain dalam pengumpulan data ada populasi, yaitu seluruh objek penelitian. Selain itu ada sampel, yaitu bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel ini harus representatif, artinya dia harus mewakili gambaran yang sebenarnya dari suatu populasi. Kemudian ada datum. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan. Informasi itu bisa berupa angka, lambang, atau sifat. Dan yang terakhir adalah data. Data adalah kumpulan dari datum. Berikutnya ada data tunggal, yaitu data sesungguhnya yang diperoleh dari suatu pencacahan atau pengukuran. Ya, di situ sudah jelas contohnya. Merupakan contoh data tunggal 60, 40, 40 dan seterusnya. Kalian bandingkan dengan data berkelompok, yaitu data yang datumnya disajikan dalam bentuk selang atau interval. Contohnya sudah ada di situ usia dari karyawan, ya, sebuah pabrik misalnya. Nah, itu ada di sini, kalian lihat ada intervalnya 20 sampai 29 tahun ada 10 karyawan. Kemudian yang usianya 30 sampai 39 tahun ada 15 karyawan dan seterusnya. Sekarang coba perhatikan data berikut, ya. Nah, apakah ini merupakan data tunggal atau merupakan data berkelompok? Ya, silahkan berpendapat.